Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Misteri Kematian Para Pelakor, bagian kedua karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Seorang tetangga yang mengontrak sebuah rumah yang bersebelahan dengan kontrakan yang kutinggali mendatangiku sambil menangis terseduh-seduh. "Kenapa, Mbak?" tanyaku sambil menatap matanya yang sembab. Tampaknya semalaman ia menangis. Aku jadi teringat suara tangis pilu semalam. Kemungkinan itu suara tangis Mbak Rita. Padahal semalaman aku membaca ayat kursi saat mendengar suara tangis itu, karena menyangka itu suara tangis kuntilanak dan semacamnya. "Amanda, suamiku selingkuh." Ia bercerita sambil menangis terseduh-seduh. "Mbak Rita, tenang dulu ya. Suami Mbak selingkuh sama siapa?" tanyaku. "Sama si Rindi, anaknya Bu Marta," sahutnya lalu melanjutkan tangisannya. Aku terkejut saat mendengar penuturannya. Bagaimana mungkin seorang anak remaja yang baru lulus SMA berani-beraninya menggoda seorang lelaki usia 40 tahunan. "Mbak labrak aja dia sama ibunya." Aku ikut geram mendengar cerita Mbak Rita. Padahal ibunya itu sering bergosip, nyinyir dan julid. Gak sadar diri, padahal anaknya perusak rumah tangga orang. "Saya sudah mendatangi rumahnya, tetapi Bu Marta malah mengatai saya gendut, dekil, dan jelek. Selain itu, ibu-ibu yang lain malah mendukungnya. Malah saya disuruh pulang ke kampung halaman saya." Aku benar-benar prihatin mendengar cerita Mbak Rita. Wanita itu memang bukan asli daerah ini. Dia jauh-jauh merantau bersama suaminya yang berprofesi sebagai kontraktor bangunan. "Mbak Rita, coba ceritakan semuanya dari awal. Sudah berapa lama mereka berhubungan? Lalu bagaimana ceritanya Mbak bisa mengetahui semua itu?" Setelah itu Mbak Rita bercerita bahwa suaminya itu sangat pelit dan menjatah uang belanja untuknya. Padahal penghasilannya sebagai kontraktor lumayan besar, tetapi suaminya sangat perhitungan padanya. Setelah diselidiki, rupanya suaminya itu sering memberikan sejumlah uang, bahkan mengajak Rindi berbelanja. Mbak Rita juga bercerita bahwa ia pernah memergoki chat mesra dari suaminya untuk Rindi. Isi chat tersebut bertuliskan ucapan terima kasih suaminya Mbak Rita pada Rindi atas servis yang diberikan malam itu. Bahkan suaminya Mbak Rita memberi hadiah iPhone untuk membayar keperawanan Rindi. Miris sekali, bisa-bisanya gadis remaja secantik Rindi menyerahkan harga dirinya kepada lelaki yang lebih pantas menjadi ayahnya. Sebagai seorang wanita yang juga pernah mengalami pengkhianatan, aku langsung mengajak Mbak Rita untuk mendatangi kediaman Rindi dan ibunya. Setibanya di sana, mereka tengah tertawa cekikikan di teras rumahnya. Bu Marta adalah seorang wanita berusia 48 tahun yang telah lama menjanda. Untuk menghidupi dirinya juga anaknya, ia membuka sebuah toko pakaian di pasar. Sejak tinggal di daerah ini, aku tidak pernah mau terlalu akrab dengannya, karena wanita itu terkenal nyinyir dan selalu mencari-cari keburukan orang. "Assalamualaikum," sapa aku. "Ngapain kalian kesini?" tanyanya dengan wajah ketus sambil melirik ke arah Mbak Rita. "Saya ingin mengobrol dengan kalian," ucapku sambil menerobos masuk. Padahal wajah mereka tampak tak menyukai kedatangan kami. Aku langsung duduk di kursi rotan di teras, sementara mereka masih berdiri mematung dan menatap heran dengan kelancanganku. "Mau ngobrol baik-baik atau saya teriak-teriak biar para tetangga tahu?" tanyaku. Mereka langsung duduk dan menatapku dengan tatapan bingung. Bu Marta tahu
kalau putri ibu menggoda suami orang? Tanyaku. Ngapain kamu ikut campur urusan orang? Tanyanya getus. Ini urusan sahabat saya, makanya saya ikut campur. Wanita berambut keriting itu melirik ke arah Mbak Rita. Tatapannya begitu tajam, padahal di sini mereka yang bersalah. Tetapi mereka tampak tak menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Sementara gadis yang mengenakan rok pendek itu menatapku dengan tatapan sendu. Ia tak tampak seperti ibunya yang menampakkan wajah menggertak. Mbak Rita tampak hanya diam saja. Saat kami beradu mulut, sahabatku itu memang sangat pendiam dan penakut. Ia tampak tak berani melawan sikap arogan Bu Marta. Anak saya tidak menggoda Susanto, tetapi si Susanto itu sudah bosan sama istrinya. Lalu dia mendekati putri saya. Ia tampak begitu tenang dan tanpa rasa malu mengungkapkan perselingkuhan yang dilakukan suami Mbak Rita dengan putrinya. Kamu gak malu pacaran sama om-om? Tanyaku. Gadis yang mengenakan kaos kerafi berwarna hijau itu langsung menunduk. Sementara ibunya malah langsung menatapku dengan tatapan tajam, seolah hendak menelanku bulat-bulat. Harusnya kalian itu introspeksi diri. Kalian diselingkuhi karena sudah tak menarik lagi. Ucapan Bu Marta langsung membuatku tersenyum getir. Bagaimana bisa ada seorang ibu yang bangga karena putri sematawayangnya menjadi simpanan om-om? Tampaknya Bu Marta sangat mendukung putri ibu menjadi pelakor. Apa jangan-jangan dulu ibu juga seorang pelakor? Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam saat mendengar ucapanku. Ia langsung berdiri dan hendak mengayunkan tangannya. Grep. Aku langsung menangkap pergelangan tangannya, lalu mendorong tubuhnya dengan kuat. Kalian masih ingat apa yang terjadi pada Murti? Ia ditemukan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Bahkan dadanya sampai bolong setelah merebut suamiku. Tiba-tiba kulihat Rindi bergidik ngeri saat mendengar gertakanku. Namun Bu Marta tampak tak menunjukkan rasa gentar sedikitpun. Ia malah tersenyum sinis sambil menatapku lekat-lekat. Jadi kamu yang membunuh Murti? Tanyanya sambil menatap tajam ke arahku. Bukan saya, tetapi di kampung ini ada psikopat, pembunuh pelakor. Sebenarnya aku sendiri tak yakin dengan apa yang kuucapkan. Aku hanya asal jeplak dengan niat menggertak agar mereka berhenti merusak rumah tangga Mbak Rita. Pergi sana, atau saya lapor pada polisi atas ancaman yang kamu berikan, bentaknya. Rindi, kamu harus ingat bahwa merebut suami orang adalah perbuatan hina dan rendahan, teriakku. Bu Marta langsung mengambil selang dan berniat menyirami kami. Aku dan Mbak Rita langsung bergegas pulang dengan wajah kecewa. Aneh sekali, tak ada warga yang mau ikut-ikutan mempermalukan Bu Marta juga Rindi. Padahal saat aku menggertak Murti, banyak orang yang datang membelaku. Seminggu kemudian, tiba-tiba Mbak Rita datang ke rumahku sambil membawa koper besar dan menuntun kedua anaknya yang masih kecil. Sedangkan anak sulungnya yang berusia 12 tahun mengikutinya dari belakang. Ia langsung memelukku dengan erat, lalu pamit untuk pulang kampung. Jangan pulang, Mbak. Kita lawan pelakor itu, ucapku sambil menggenggam erat tangannya. Saya sudah diceraikan, ucapnya sambil menangis pilu. Aku turut prihatin dengan apa yang menimpanya. Bisa-bisanya Mas Santoso menceraikan istrinya, bahkan mengusir ketiga anaknya hanya demi cabai-cabean itu. Setelah itu, Mbak Rita pulang bersama ketiga anaknya. Aku sangat sedih karena kehilangan sahabat terbaikku. Semoga saja ia mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik dari ini. Sekitar sebulan kemudian, Rindi menikah dengan Mas Santoso. Bisa-bisanya gadis remaja seumuran dia bersedia menikah dengan om-om yang telah memiliki anak usia 12 tahun. Menurut cerita seorang tetangga, pernikahan mereka sangat meriah dan dilangsungkan di sebuah gedung. Aku tak mengetahuinya
karena mereka tak mengundangku. Setelah menikahkan putrinya, Bu Marta tampak sangat puas dan merasa menang. Bahkan ia sering memamerkan penghasilan menantu yang tampaknya lebih pantas menjadi sahabatnya. Hari itu, saat belanja di tukang sayur, Bu Marta tampak sumringah sambil mengenakan perhiasan emas di leher, lengan, bahkan 3 jarinya. "Lihat, menantu saya membelikan gelang, kalung, dan 2 buah cincin untuk saya," ucapnya sambil menggoyangkan lengannya agar semua orang melihat gelang emasnya yang berkilauan. "Mertua matre, bangga banget anaknya jadi pelakor," ucapku sinis. Ibu-ibu yang lain hanya diam. Entah mengapa, mereka tampak tak berani mengatai Bu Marta. "Idih, istri tersakiti yang dihianati suaminya iri. Kasihan deh lo." Sebenarnya aku masih ingin membalas ucapannya, tetapi tiba-tiba terdengar suara tangis anak bungsuku. Maka aku bergegas membayar belanjaanku, lalu pulang. "Gak berani kan?" nyinyirnya. Aku tak menghiraukan ucapannya, lalu mempercepat langkah saat mendengar suara teriakan anakku yang semakin nyaring. Seminggu setelah itu, tercium bau busuk yang sangat menyengat dari arah kebun pisang. Semua warga langsung ricuh dengan bau menyengat itu. Lalu karena penasaran, aku mengikuti semua warga yang mencari sumber bau tersebut. Kira-kira bau apakah itu? Kami semua langsung terbelalak saat melihat jenazah wanita yang kondisinya sangat mengenaskan. "Astagfirullah, itu kan Rindi," ucapku sambil bergidik ngeri. Kondisi Rindi sangat mengenaskan, tak jauh berbeda dengan Murti. Dadanya bolong, buah dada juga organ tubuh bagian dalamnya telah hilang. Aku semakin bingung dan bertanya-tanya, siapakah pelaku yang begitu tega melakukan perbuatan sekeji dan sebrutal itu? Sebagian warga menduga bahwa pelaku adalah binatang buas. Yang lainnya mengatakan bahwa itu ulah makhluk halus. Entahlah, aku tak bisa berasumsi apapun. Semuanya terasa membingungkan dan penuh teka-teki. Jika memang itu ulah binatang buas atau memedi, mengapa yang jadi korbannya adalah para pelakor? Bu Marta tampak histeris saat melihat kondisi anak sematawayangnya. Ia langsung menatap tajam ke arahku, lalu mengguncang-guncangkan tubuhku. "Dasar wanita psikopat! Kamu bukan manusia! Kamu benar-benar seperti iblis betina!" teriaknya sambil mencengkram bahuku. Aku langsung melepaskan cengkramannya, lalu menghempaskan tangannya. "Jangan nuduh tanpa bukti," bentakku sambil membulatkan mata. "Kalian semua dengar, wanita itu beberapa hari lalu mengancam saya, juga putri saya, akan mengalami nasib yang sama seperti Murti," ucapnya dengan lantang. Semua warga langsung menoleh ke arahku dengan tatapan curiga. "Kalian semua tak bisa menuduh saya tanpa bukti yang akurat," ucapku tegas. Tiba-tiba Pak RT datang bersama beberapa orang polisi. Lalu pihak Inafis mulai mengidentifikasi sidik jari di seluruh tubuh Rindi. Di hadapan para polisi, Bu Marta langsung menyatakan kecurigaannya padaku. Maka lagi-lagi aku diinterogasi di kantor polisi karena tidak bersalah dan sidik jariku tidak cocok dengan sidik jari yang ditemukan di tubuh Rindi. Maka aku langsung dibebaskan walaupun dinyatakan tidak bersalah. Tetapi Bu Marta dan beberapa warga tampak masih mencurigaiku. Semua itu membuatku semakin penasaran. Siapakah pelaku itu? Mengapa ia langsung menghabisi orang-orang yang sebelumnya bertikai denganku? Seolah pelaku sengaja mengkambing hitamkan diriku. Saat malam tiba, suasana terasa sangat mencekam. Biasanya setelah maghrib, aku masih berjualan mie instan, minuman instan, dan jajanan. Namun, kali ini aku buru-buru membereskan daganganku saat azan maghrib berkumandang. Entah mengapa, aku merasakan situasi yang sangat mencekam. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu saat aku baru selesai sholat maghrib.
Aku langsung melepas mukena, lalu berjalan menuju pintu. Kulihat anak sulungku tengah terdiam mematung di depan pintu. Aneh sekali, tak ada siapapun. Padahal tadi aku mendengar dengan jelas suara orang yang mengetuk pintu. Ucap Andika dengan wajah bingung. Cepat tutup kembali pintunya, ucapku sambil menutup pintu rapat-rapat, lalu mengajak anakku ke ruangan televisi. Tok tok tok. Kembali terdengar suara pintu diketuk. Aku segera bergegas membuka pintu, tetapi lagi-lagi tak ada siapapun di sana. Amanda. Terdengar seseorang memanggil namaku dengan lirih dan terbawa angin. Kulayangkan pandanganku, tetapi tak ada siapapun. Entah di mana asal suara itu, karena suasana sekitar begitu sepi dan mencekam. Amanda. Suara itu kembali terdengar hingga membuat bulu kuduku meremang. Sayup-sayup terdengar suara cekikikan yang entah dari mana. Lalu saat aku menoleh ke arah sebuah pohon, samar-samar kulihat sosok berpakaian putih, berambut panjang, tengah menyeringai dan menatap ke arahku. Astagfirullah. Aku langsung bergegas masuk sambil menutup pintu rapat-rapat. Seketika bulu kuduku berdiri, jantungku pun seakan berdetak lebih cepat. Kenapa, Bu? Tanya Andika dan Adrian yang tampak bingung. Gak apa-apa, sahutku sambil mengajak mereka mengaji. Bayangan wanita tadi terus mengganggu pikiranku. Sepertinya aku tak salah lihat. Yang di pohon tadi benar-benar sosok wanita yang sangat menyeramkan. Aku langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kedua anakku membaca Iqra, sedangkan si bungsu kubiarkan mencoret-coret kertas. Tiba-tiba anak bungsuku histeris sambil menunjuk ke jendela. Seketika aku kembali merasa ketakutan. Lalu dengan segenap keberanian yang ada, kulangkahkan kaki menuju jendela, lalu menutup gorden yang sedikit terbuka. Anak bungsuku semakin histeris dan ketakutan. Itu, ucapnya sambil menunjuk ke jendela. Padahal aku sudah menutup gorden rapat-rapat. Kudekap erat tubuhnya sambil membaca ayat kursi dan beberapa surat pendek. Entah mengapa suasana rumah terasa sangat panas. Andika hafal surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas enggak? Tanyaku pada anak kedua yang berusia 6 tahun. Hafal? Sahutnya lalu membaca ketiga surat tersebut. Anak sulungku juga turut membaca surat-surat pendek dari Anas hingga Al-Qariyah. Perlahan suasana terasa lebih tenang. Setelah sholat Isya, ketiga anakku telah terlelap. Suasana yang temaram dihiasi suara tetesan gerimis yang berjatuhan ke genting, membuat kami semua lebih cepat untuk terlelap. Tok tok tok. Kembali terdengar suara pintu diketuk. Aku mengabaikannya, lalu mulai menutup tubuh dengan selimut. Amanda. Terdengar suara lirih dari balik jendela kamar. Aku semakin merasa ketakutan. Mungkinkah itu arwah Murti dan Rindi? Mengapa mereka harus menerorku? Mengapa mereka tidak meneror pelaku yang telah berbuat sadis pada mereka? Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, disertai suara guru dari langit yang menggelegar hingga membuatku terkejut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba suasana tampak gelap gulita. Tampaknya mati listrik. Sungguh naas, padahal aku belum membeli lilin. Karena tadi siang langit begitu cerah dan tak menampakkan tanda-tanda akan turun hujan. Amanda! Terdengar suara seseorang yang berteriak, memanggil namaku sambil menggedor pintu dengan keras. Aku mencoba mendengar suara tersebut dengan cermat. Suara itu sama persis dengan suara Mbak Rita. Aku langsung berlari ke arah pintu. Bisa jadi Mas Susanto mengajaknya rujuk. Makanya ia kembali tinggal di daerah ini. Saat aku membuka pintu, aku langsung tersenyum sumringah
saat melihat wajah yang sangat familiar bagiku. "Mbak Rita," ucapku sambil memeluk tubuhnya dengan erat. Tubuhnya terasa sedingin es. Selain itu, seluruh tubuhnya tampak basah kuyup. Selain itu, kulihat wajahnya tampak pucat pasi, seperti mayat hidup. "Aku tak menyangka akhirnya Mbak Rita kembali," ucapku sambil menggenggam erat tangannya. "Amanda, tolong bantu carikan organ tubuhku," ucapnya sambil menyingkap kerudungnya hingga memperlihatkan dadanya. Aku langsung terkesiap saat melihat dadanya yang bolong dan dipenuhi binatang berwarna putih yang terus menggeliat. Di tengah kengerian itu, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah Murti, hingga membuat jantungku seakan terlepas dari tempat semula. Curik! Teriakku sambil melangkah mundur. Tiba-tiba, ia menyeringai dengan wajah menyeramkan. "Amanda, kembalikan organ tubuhku," ucapnya sambil menangis pilu hingga menyayat hati. Buk! Aku langsung membanting pintu dengan keras dan berlari ke kamar. Wanita itu malah tertawa cekikikan hingga membuatku ketakutan. Kalau dipikir-pikir, kuntilanak itu seperti pasien rumah sakit jiwa yang sebentar menangis pilu. Lalu tidak lama kemudian, ia tertawa cekikikan tanpa sebab. "Berhenti menggangguku, dasar kuntilanak gila!" teriakku dengan perasaan campur aduk antara takut dan kesal, karena terus-menerus mendapat gangguan dari makhluk mengerikan itu. Tiba-tiba, suasana kembali tenang. Suara cekikikan kuntilanak tersebut tak lagi kudengar. Namun, tiba-tiba jantungku langsung terlepas. Begitu pula dengan kedua bola mataku yang seakan hendak melompat ke lantai saat kulihat rambut yang menjuntai dari langit-langit rumah. "Wah!" Aku langsung berteriak sekencang mungkin hingga suatu cairan hangat mengalir dari balik dua kakiku. Malam itu, saat aku tengah membuka sosial media berlogo F, tiba-tiba tampak sebuah postingan di beranda. Di postingan tersebut, tampak salah seorang tetangga yang mengontrak rumah tidak jauh dari kontrakanku, tengah berfoto di sebuah meja berlatar rumah makan dengan aneka hidangan khas Minang. Aku membaca caption di foto tersebut. "Rumah makan Minang yang baru buka guys, diskon 30%. Membaca caption tersebut, jiwa pecinta masakan Minangku langsung meronta-ronta. Terlebih, diskon yang ditawarkan begitu sangat menggoda. "Anak-anak, mau nasi padang gak?" tanyaku. "Mau," sahut mereka. "Tapi kalian tunggu di rumah ya, ibu pergi dulu," ucapku. Mereka mengangguk. Lalu aku langsung mengunci semua pintu dari luar, dan kuncinya aku masukkan ke kantong celana. Sebenarnya aku bisa saja mengajak mereka untuk makan di sana, tetapi sudah menjadi rahasia umum bagi kebanyakan rumah makan Minang yang selalu memberi porsi banyak jika nasi dibungkus. Sedangkan jika makan di sana, porsinya pasti sedikit. Aku langsung bergegas pergi. Kulihat jam di ponsel menunjukkan jam 8 malam. Aku harus segera bergegas sebelum malam semakin larut. Malam itu, suasana begitu sunyi, apalagi sejak kematian Rindi dan Murti. Mereka ada rasa khawatir jika tiba-tiba bertemu mereka di jalan. Tetapi demi nasi padang, aku akan berusaha melawan jika mereka mencoba menakut-nakutiku. Saat melewati sebuah jalan yang lumayan sepi, tiba-tiba bulu kuduku terasa meremang. Selain sepi, jalan itu juga sangat gelap karena tak ada penerangan apapun kecuali cahaya bulan yang tak terlalu terang. Tiba-tiba, kulihat sesosok wanita berbaju putih berjalan ke arahku, hingga jantung ini mulai berdetak lebih cepat. Ah, sial. Kenapa harus bertemu kuntilanak sih? Padahal air liur ini semakin menetes, membayangkan nasi padang
yang pasti akan menggoyangkan lidah. Di tengah kebingungan antara melanjutkan perjalanan atau memutar arah, tiba-tiba wanita itu menatap tajam ke arahku. Aku tak bisa melihat dengan jelas wajahnya karena kondisi sekitar yang gelap gulita. Hanya daster berwarna putihnya saja yang bisa aku lihat dengan jelas. Tiba-tiba sosok itu semakin mendekatiku hingga jantung ini seakan terlepas dari tempatnya. Saat mulut ini hendak menjerit histeris, tiba-tiba sosok itu menyorotkan senter ke wajahnya hingga ia semakin tampak seperti sosok kuntilanak. Jurik! Teriakku. Apa-apaan kamu, Amanda? Saya bukan jurik, ucap wanita parubaya yang ternyata adalah Bu Kemala. Aku langsung mendengus kesal karena penampilannya sukses membuat jantungku nyaris terlepas. Bisa-bisanya ia keluar malam dengan menggerai rambut panjangnya. Mana pakai daster putih ala kuntilanak. Bu Kemala mau kemana? Tanyaku. Mau ke rumahmu buat mengantar nasi padang ini. Dari tadi siang saya kepikiran terus sama ketiga anakmu. Ia menunjukkan kantung kresek berisi 3 bungkus nasi padang. Bu Kemala adalah seorang tetangga yang terkadang suka ceplas-ceplos dan nyablak. Tetapi semua yang diucapkannya tak membuat orang-orang tersinggung. Malah apa yang ia ucapkan mampu membuat orang tertawa hingga terpingkal-pingkal. Ya Allah, saya benar-benar gak menyangka tinggal sekampung dengan seseorang yang berhati bidadari. Lebay kamu. Tadi ngatain saya jurik, sekarang ngatain saya bidadari. Ia mencebik, lalu aku segera meminta maaf. Saya mohon maaf, Bu, ucapku sambil mencium tangannya. Sudah, sana pulang sebelum ada jurik yang asli. Aku langsung tertawa mendengar ucapannya, lalu meraih kantung kresek dari tangannya. Tak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Saya juga harus segera pulang sebelum para kuntilanak merasa tersaingi. Sekali lagi ucapannya membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Lalu setelah itu kami berpisah. Aku segera bergegas pulang karena mungkin anak-anakku tengah menunggu. Tiba-tiba aku melihat Bu Marta yang tengah beradu mulut dengan Bu Diah, Ibu Murti. Aku tak bisa mendengar jelas apa yang tengah mereka ributkan, tetapi kulihat keduanya saling jambak-jambakan. Sedangkan beberapa tetangga tampak tengah berusaha melerai. Sejak tinggal di kampung ini, bukan pertama kalinya kulihat mereka beradu mulut. Bahkan setiap berpapasan pun mereka pasti akan saling mendelik sinis. Entah apa yang mereka ributkan, tetapi mereka bagaikan kucing dan anjing yang tak pernah akur. Aku mengabaikan mereka lalu bergegas masuk ke rumah. Rasanya sudah terlalu muak memiliki masalah dengan mereka. Apalagi sejak kematian Murti dan Rindi yang membuatku nyaris dijadikan tersangka. Setibanya di rumah, aku langsung membuka 3 bungkus nasi padang yang diberikan Bu Kemala. Cepet banget, Bu, belinya di mana? Tanya Andika. Ini gak beli, alhamdulillah dikasih Bu Kemala. Setelah itu kami berempat segera memakan nasi dengan rendang bercampur kuah gulai nangka muda dengan aroma khas masakan Minang. Jangan lupakan daun singkong rebus dan sambal hijau yang menjadi khas nasi padang. Keesokan harinya, saat aku membuka pintu rumah, tiba-tiba kulihat mantan suamiku datang sambil nyengir kuda. Mau ngapain pagi-pagi kesini? Tanyaku. Hari itu hari Minggu, makanya ia tak berangkat bekerja. Abang mau ngajak kalian jalan-jalan ke kebun binatang. Mau silaturahmi sama saudaramu yang doyan makan pisang itu. Tanyaku sambil mendelik. Bisa aja deh sayang, abang jadi makin gemas. Dulu ucapan seperti itu bisa membuatku meleleh. Tetapi kali ini aku malah muak dan jijik saat mendengar rayuan seperti itu.
Sama, aku juga gemes, pengen menjadikanmu makan siang, sahutku. Ayo cepetan siap-siap, kita harus segera berangkat. Idih, siapa juga yang mau pergi sama kamu? Kukerucutkan mulut ini dengan wajah masam. Hore, ada ayah. Andika langsung bersorak melihat kedatangan ayahnya. Bang Hilman terus meminta untuk membujukku agar pergi ke kebun binatang. Lalu karena mereka terus membujuk, akhirnya aku mengalah. Beberapa waktu kemudian, kami telah siap berangkat. Tiba-tiba, ia membawa kami menuju sebuah mobil. Mobil siapa ini? Tanyaku. Punya teman, sahutnya sambil nyengir kuda. Setelah itu, kami semua masuk mobil, lalu meluncur menuju kebun binatang. Setibanya di sana, Bang Hilman tampak sangat hangat kepada anak-anak. Mereka bersukaria, saling meluapkan kerinduan masing-masing. Sayang, abang kangen deh masa-masa ini, ucapnya. Sayang-sayang gigimu. Aku menanggapi semua ucapannya dengan wajah masam. Namun, ia tampak terus berusaha merebut menumbuhkan rasa cinta yang telah kukubur dalam-dalam. Setelah asik bermain seharian, kami segera pulang karena ketiga anakku mulai terlihat kelelahan setelah berkeliling menemui semua penghuni kebun binatang. Setibanya di rumah, kulihat ia hendak masuk. Sudah sana, cepat pulang, ucapku dengan wajah ketus. Abang akan pulang, tetapi secepatnya kamu harus mau rujuk dengan abang. Ia menatapku penuh harap, tetapi aku langsung mendorong tubuhnya dengan kuat, lalu segera menutup pintu rapat-rapat. Saat malam tiba, terdengar suara kaleng yang dilempar ke pintu, sehingga menimbulkan sebuah suara yang begitu nyaring. Sebenarnya aku sangat penasaran, tetapi aku berusaha untuk segera tidur karena malas jika harus bertemu dengan penampakan. Saat pagi tiba, aku bergegas membuka pintu untuk mengecek bunyi kaleng semalam. Tiba-tiba, kulihat sebuah kaleng biskuit tergeletak begitu saja di depan rumah. Karena penasaran, aku langsung membuka tutup kaleng tersebut. Aku langsung terkejut saat melihat sebuah bangkai tikus di dalamnya. Selain bangkai tikus, rupanya aku juga menemukan selembar kertas dengan tulisan yang seolah ditulis menggunakan darah. Jangan ganggu Hilman, dia milikku, atau nyawamu melayang. Aku semakin terkejut saat membaca tulisan di surat berisi ancaman itu. Kira-kira siapa yang mengirim surat tersebut? Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.